Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Datu STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi kontrol simbol di LED Matrix Max 7219 Arduino dengan menggunakan aplikasi web serial API. Nah, teman-teman, kita akan mengontrol ya dan menampilkan simbol pada aplikasi web serial API yang akan dikirim ke Arduino dan ditampilkan pada LED Matrix Max 7219 seperti ini. Dapat dilihat. Nah, ini satu device ya. Kalau yang ini kita menggunakan 4 device. Nah, ini yang sudah dirakit 4 device, tapi kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan satu device saja. Ini untuk menampilkan simbol hati, panah, not musik, bintang, senyum. Oke, teman-teman. Oke, seperti teman-teman lihat pada perancangan aplikasi web serial API ini telah saya buat dan saya bangun. Seperti ini tampilannya. Di sini saya seperti biasa menggunakan 3 warna linear gradient atau gradi ya. Antara warna hitam, biru, gelap, dan warna hitam. Lalu di tengah sini saya membuat teks either 1 ya. Lalu di bawah either 1 ini terdapat kotak yang saya buat dalam bentuk kontainer di bahasa pengkodingan CSS. Lalu di dalam kontainer ini terdapat tombol terhubung ke Arduino, tombol hati, tombol panah, tombol not musik, tombol bintang, tombol senyum, dan tombol hapus simbol. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menjelaskan pengkodingan yang telah saya buat sebelumnya. Walaupun nanti saya jelaskan secara detail, ya maaf kekurangannya karena mungkin saya ingin menghemat waktu di durasi video saya ini biar jangan terlalu panjang. Oke teman-teman, kita langsung aja. Di sini saya menggunakan software editor Adobe Dreamweaver. Seperti biasa, saya akan membuat pengkodingan dan akan membuat penjelasannya. Oke teman-teman, di sini seperti biasa kita menggunakan HTML ya, bahasa HTML5 dan juga menggunakan bahasa CSS, dan terakhir adalah menggunakan bahasa pengkodingan JavaScript. Oke, di sini untuk style ya. Nah, ini bahasa CSS dulu kita bahas. Sini kalau title udah tahu ya teman-teman, title ini simbol apa, judul halaman ya. Judul halaman pada situs web browsing di atas. Nah, di bawah sini adalah desain tampilan dengan menggunakan bahasa CSS. Dibuka dengan tag pembuka style. Nah, di sini coding halaman desain utama, halaman. Saya menggunakan body. Lalu di sini terdapat font pemilihnya Poppin, teks alignmentnya center, teks berada di tengah-tengah, backgroundnya linear gradient 145 derajat, warna hitam, ini coding warna hitam, ini coding warna biru gelap, dan ini coding warna hitam. Color teksnya itu pada aplikasi halaman adalah warna putih atau white. Oke, ini untuk menunjukkan tampilan aplikasi seperti ini ya. Nah, ini dia. Lalu sini ada gradi ya, warna hitam, warna biru gelap di tengah-tengah sini. Nah, ini saya. Dan sini juga ada warna hitam. Lalu teksnya itu warna putih yang ini seperti ini yang saya arahkan pada kursor saya. Lalu kita bahas lagi sini. Nah, sini ada menggunakan display flag, justify content center, alignment item center, pack direction, column, margin 0, padding 0, height-nya 10 pihak, tinggi penuh layar. Jadi layar itu tampak penuh ya, tampil seperti full screen. Oke, ini dia tampilan di tengah-tengah. Semua ini dibuat di dalam tengah-tengah kontainer ini, semua berada di tengah-tengah. Lalu kita akan bahas coding desain halaman utama pada body. Sini saya menggunakan kontainer, width-nya 90%, max width-nya 50 pixel, lebar maksimum kontainer. Background-nya saya menggunakan linear gradient 45 derajat sudutnya ya. Sini juga sama seperti di atas, warnanya saya menggunakan warna hitam. Ini coding warna hitam, ini coding warna biru gelap, dan ini coding warna hitam untuk gladi latarnya. Padding-nya 20 pixel, border radiusnya itu lengkungan ya pada setiap sudut kontainer 10 pixel. Nah, ini dia. Width-nya itu 90% dari sini ke sana. Max limit-nya 500 pixel.
Lalu sini dia ada lengkungan, itulah boulder itu. Boulder radius itu adalah lengkungan dalam tengah-tengah kontainer di body halaman. Lalu sini adalah back shadow. Back shadow ini untuk efek bayangan ya pada lingkaran di kontainer. Nah, sini shadow. Oke. Lalu sini displaynya flag directionnya column, alignment itemnya center, dan gapnya 20 pixel jarak antar elemen. Jadi kontainer itu berada di tengah-tengah ya, tombolnya di tengah-tengah. Ini semua dua kolom saya buat, satu kolom yang ini, satu kolom yang ini. Lanjut teman-teman. Di sini coding untuk desain text header. Text header itu H1 ya, tidur 1. Font size-nya 24 pixel, ukuran font judul. Nah, ini dia 24 pixel ya ini ya. Yang ini saya buat ini ya. Lalu kita bahas lagi teman-teman. Coding desain tombol. Saya ini menggunakan button. Backgroundnya F00, ini dia warna merah ya. Coding warna merah. Color text-nya white atau putih. Bordernya non, tidak menggunakan border. Paddingnya 12 pixel, 20 pixel. Font size-nya 16. Font weight-nya bold. Border radiusnya 5 pixel. Untuk membuat sudut tombol melengkung. Kursornya pointer transition-nya 0,3 second, atau ibaratnya efek untuk membuat efek ya, 0,3 detik. Width-nya 100% di dalam kontainer. Nah, ini dia ya. Tombolnya ini, ya ini dia lengkungannya ada, ini 10 pixel lengkungannya, dan saat ditekan dia memberikan efek transition atau transisi yang berubah selama 0,3 detik. Nah, itu dia. Kita bahas di sini coding desain efek tombol, atau jadi efeknya itu menggunakan over ya, berganti warna dari warna merah ke warna hitam. Ini backgroundnya itu codingnya warna hitam. Warna berubah saat over, saat disentuh warna berubah, itu backgroundnya warna hitam. Ini coding warna hitam, coding warnanya ya. Sinilah coding desain tata letak tombol. Hasilnya sih menggunakan tombol ya. Buttonnya, displaynya grid, display template kolomnya repeated 21 fr, 2 kolom. Ini membuat 2 kolom, gapnya 10, widthnya 100. Saya ini membuat 2 kolom dalam kontainer. Satu kolom yang ini, tombol yang ini, satu kolom lagi di tombol yang ini. Nah, jadi 2 kolom dia, tampak lebih rapi. Oke teman-teman, mohon maaf lebih dan kurangnya saat saya menjelaskan coding CSS ini. Memangnya coding CSS-nya agak terlalu panjang dan sudah selesai saya jelaskan, walaupun tidak secara detail. Saya mohon maaf kekurangannya. Sekarang kita akan bahas bahasa HTML-nya ya, atau form pada aplikasinya. Nah, di sini judul header 1 ya. Nah, header 1, oh sini ada 2 rupanya saya gunakan. Saya ubah header 1 ya. Saya ubah, save, refresh. Oke, header 1 jadi ya. Oke, di sini header satunya control simbol LED matrix max 7219 Arduino minus sampai web serial API. Ini header 1 ya. Nah, di sini ya header satunya. Teksnya ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kamu, karena saya sini menggunakan aplikasi web serial API yang dapat terhubung ke Arduino. Lalu di sini di container ya. Container ini saya buat dalam coding CSS tadi di atas ya. Nah, di sini tombol untuk menghubungkan ke Arduino. Ini button on click ya. Connection serialnya ini, on click ini nanti kita buat dalam pemrograman JavaScript ya, pemanggil perintah-perintahnya yang terhubung ke Arduino. Ini tombolnya terhubung, teksnya itu terhubung ke Arduino seperti ini. Ini dia, terhubung ke Arduino. Ini bisa diubah juga, atau bisa diubah jadi membuat koneksi. Sini ada deep class button ya, ini ya. Button ini tadi yang pada kelasnya kita panggil yang ini, deep class button yang dia bersebelah-sebelahan atau dibuat 2 kolom. Tombol untuk mengirim simbol hati ya, ini dia, button on click send symbol heart atau hati ya. Lalu di bawah sini tombol untuk mengirim simbol bintang, button on click send symbol star. Ini untuk bintang ya, simbol bintang. Jadi sini adalah tombol untuk on click send symbol arrow atau panah ya, tanda panah. Lalu sini adalah tombol untuk mengirim tombol on click simbol send symbol smile untuk senyum ya, untuk smile ya, grafik atau simbol senyum. Sini adalah button on click send symbol musik ya. Musik itu dia nanti ada gambar not musik ya.
Di sini terakhirlah tombol untuk menghapus tampilan LED. Nah, ini untuk menghapus semua tampilan simbol di atas. Nah, untuk membersihkan ya. Oke teman-teman, memang bahasa HTML kali ini sangat sedikit karena kita hanya memberikan fungsi perintah untuk mengirimkan simbol ke aplikasi Arduino ini. Oke, sekarang sudah selesai kita membahas bahasa HTML-nya. Kita akan masuk membahas bahasa JavaScript-nya. Ini bahasa JavaScript ya. Ada tag pembuka script, ini menandai dia itu pemrograman JavaScript. Sini let's ports. Nah, komentar saya buat ini variabel untuk menyimpan port serial. Let's writer, variabel untuk menulis ke port serial. Nah, ini ya, perintah untuk menulis atau mengirim perintah ke port serial Arduino. Sini fungsi menghubungkan ke perangkat Arduino melalui web serial API async. Function connection. Nah, connection serial ini diambil dari yang connection pada on click pada tombol terhubung ke Arduino ya. Sini ya port away navigator serial request port seperti biasa meminta akses ke port serial. Await port open baud rate. Nah, ini terpenting ya, baud rate 9600. Ini dia harus baud rate ini angka 96 nanti kita koneksikan ke apa ya serial pada port Arduino ya. Membuka koneksi dengan baud rate 96 ini masih sama ya. Koneksi kita buat 9600 di nanti pengkodingan Arduino nya pada serial portnya juga harus 9600. Lalu writer port writable get writer mendapatkan akses penulisan ke port. Arlet ini pesan yang akan tampil pada tampilan aplikasi browsing ya. Terhubung ke Arduino, menampilkan notifikasi sukses, atau bila terjadi kegagalan atau error akan keluar teks gagal menghubungkan serial atau error message ya. Oke. Yang terakhir adalah fungsi untuk mengirim perintah simbol ke Arduino menggunakan web serial API. Nah, ini ya. Function send symbol tadi itu yang di sini ya, pada pengkodingan HTML-nya kita ambil yang ini ya, simbolnya ya. Oke, if writer arlet hubungkan dulu ke port serial, nanti akan tulis ada tampilan form sebelah kiri atas yang itu menampilkan terhubung ke port Arduino tipe apa. Nah, menampilkan peringatan jika belum terhubung. Let's comment simbol read line menambahkan new line untuk menandai akhir perintah. Codes encoder new text encoder mengubah string menjadi data biner. Nah, jadi nanti ada angka-angka kode-kode biner yang kita buat dalam bentuk simbolnya. Await writer write encoder encode comment mengirim data ke Arduino. Nah, jadi ini fungsi untuk mengirim data perintah simbol ke Arduino. Oke teman-teman, kita sudah membahas tentang bahasa pemrograman JavaScript-nya. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan. Oke, kita akan berpindah dulu ke bahasa pemrograman Arduino. Nah, di sini kita menggunakan bahasa C++ ya untuk pengkodingan Arduino. Dan nanti saya akan merakit, setelah saya akan membahas pengkodingan ini, saya akan merakit Arduino dan LED matrix 7219. Oke, ini akan saya sambungkan kabel-kabelnya ini ke dalam Arduino. Oke. Nah, di sini kita menggunakan include ya atau library. Library ini LED control .h atau header. Mengimpor library LED control untuk mengontrol LED matrix max 7219. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai library-nya ini bisa di-download secara eksternal. Nah, di sini nanti di akhir video saya akan upload video saya ke YouTube, dan di situ saya akan membuat keterangan dan akan membuat script download. Nah, di situ dalam script download itu terdapat coding web serial API-nya, ada juga coding Arduino dan library LED control. Nah, kalau teman-teman mendownload library LED control-nya, teman-teman dapat mengimpornya seperti yang saya praktekkan ini. Tekan menu sketch, lalu include library, lalu pilih add zip library. Nah, di sini saya filenya itu berada di file download, lalu ada compressed. Nah, ini dia LED control master
teman-teman tinggal tekan tombol open, maka pada outputnya akan tertulis instalasi. Nah, tunggu instalasi selesai, baru teman-teman bisa menjalankan aplikasi programnya. Lalu di sini mendefinisikan pin menggunakan komunikasi dengan modul MAX7219. Sini terdapat, saya jelaskan dikit. Sini terdapat ya 5 pin ya. Yang di sini PCC, yang di bawah sini di GND atau ground, yang di bawah lagi nomor 3 itu data pin ya. Lalu yang di bawah itu ada CS, dan paling bawah nomor 5 itu adalah CLK. Untuk pin DIN itu di posisi pin 12, dan untuk CS berada di pin 11 dan CLK berada di pin 10. Nanti kita sambungkan ke Arduino ya. Lalu di sini komentarnya membuat objek LED control dengan parameter data pin, clock pin, CS pin, dan jumlah perangkat. Sini ya, LED control LC. Nah, ini dia. Sama dengan LED control dalam kurung DIN CLK CS 1 ini 1 DPS ya. Nah, karena kita menggunakan 1 DPS perangkat MAX7219. Kalau dia kita menggunakan 2, kita ubah angka 1 jadi 2, atau kita menggunakan sampai 4, angkanya diubah jadi sampai 4. Oke, di sini string, input string, perintah nih ya. Variabel untuk menyimpan input serial ke komputernya, input string. Nah, lalu sini yang saya bilang tadi sebelumnya, kita akan menggunakan simbol-simbol heart, star, atau row itu menggunakan bahasa angka biner ya. Pola biner untuk masing-masing simbol 8x8. Kenapa 8x8? Karena sini pin LED itu 8, dari lebarnya 8, panjangnya itu 8. Nah, ini ya, lebarnya 8, tingginya 8 pin LED ya. Makanya dibilang masuknya 8x8 yang ada di LED matrix. Ini byte heart, angka byte heart itu hati ya. Angka binernya itu sini, ini angka binernya yang akan membuat objek hati. Lalu sini byte star, byte star ini ya. Dia nih angka binernya ini untuk membuat objek star atau bintang. Lalu sini byte row ini tanda panah ya. Oke, byte row ini tanda panah. Lalu saya Ctrl Z dulu. Oke, byte row saya hapus aja lah. Terpijit saya pula itu. Oke, byte row ini dia. Jadi byte row ini dia menggunakan apa ya? Angka biner juga ya, angka biner, hanya angka binernya, kata panahnya. Lalu yang ini byte smile, angka binernya yang ini untuk membuat objek lingkaran yang tersenyum. Lalu sini byte musik ya, untuk membuat gambar not musik. Nah, ini. Oke, teman-teman, sudah selesai saya bahas sedikit tentang objek simbol yang akan ditampilkan pada lampu LED dengan angka biner. Lalu sini adalah point setup atau penginstalasinya, serial begin. Nah, serial beginnya ya 9600 ini mesti kita samakan yang ada pada coding baud rate pada JavaScript-nya. Nah, ini baud rate ini 9600, dan sini adalah serial beginnya 9600. Mesti sama ya. Mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 966, dia terhubung. Kalau kita buat situs baud rate-nya itu beda, kita mesti sama juga sini baud rate beda. Jadi nggak boleh sama, nggak boleh berbeda, mesti sama. LC shutdown 0 pulse, menghidupkan LED matrix pulse sama dengan menyala. Nah, sini dia LC send intensity 0,8, mengatur tingkat kecerahan LED matrix 0 sampai 15. Nah, semakin tinggi semakin baik. Jadi kita buat sini pembatasannya 0 sampai 15. Lalu sini LED clear display, membersihkan display tampilan matrix saat awal dijalankan. Jadi saat dijalankan dia mati dulu. Lalu kita tekan tombolnya, tombol pada website API, maka dia akan tampil. Sini function untuk menampilkan simbol LED matrix. Point display symbol, byte symbol. Nah, byte symbol itu dari angka sini ya. Angka-angka byte ini ya, untuk musik, byte smile, byte row, dan byte star, dan byte heart ya, heart atau hati. Menampilkan di sini ya. Menggunakan fungsi for ya. For int sama dengan 0, 1 lebih kecil dari 8.
dan I++, I tambah sama 1 ya. Looping melalui 8 baris LED. Lalu sini LC set row, menampilkan data array ke baris LED matrix. Ini void loop ya. Void loop ini perulangan ya. While serial variable-nya memeriksa apakah data yang masuk pada serial sudah sesuai. Char in char serial read membaca suatu karakter dari serial codingnya ya. If char sama dengan readline, jika karakter nilai diterima tanda akhir perintah. Sini input string trim untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan dari input. Sini if input string heart, ini untuk input string simbol hati ya. Display simbol heart, jika yang diinput adalah heart, tampilkan simbol hati ya, ini perintahnya. Lalu else if, jika lainnya input string star, jika lainnya input string star ditekan tombol start, jika input star ditampilkan tampilkan simbol star. Jadi perintah itu datang ke sini ya, tadi send simbol. Sini juga sama kayak di atas, yaitu untuk row ya. Jika input row atau ditekan tombol row, tampilkan simbol panah. If else if string smile, display simbol smile. Jika input smile, tampilkan simbol senyum. Else if input string sama dengan musik, display simbol musik. Jika input musik, tampilkan simbol not musik. Else if input string sama dengan clear atau pusing untuk menghapus data terakhir atau data simbol terakhir yang muncul pada LED matrix. Else clear display ya, jika input clear, hapus tampilan di matrix. Dan di sini input string mengosongkan kembali string input untuk membaca perintah baru. Else jika lainnya input string tambah sama dengan inchar, menambahkan karakter input string untuk membentuk perintah lengkap. Sudah saya jelaskan arti ataupun maksud coding-coding pada penggunaan C++ ini. Mohon maaf kalau banyak terjadi kekurangan pada tulisan saya ini. Sekarang kita akan merakit lampu LED Max 7219 ke Arduino ya. Untuk yang pertama ini Arduino ya. Sini bagian belah kiri bawah ada pin, sini juga pin, dan sini juga ada perintah pin dan input untuk voltase listriknya ya. Oke, ya sini menggunakan Arduino Mega. Nah, yang untuk hitam ini pertama kita akan menggunakan PCC. Nampak teman-teman? Kalau nggak nampak maaf, kamera saya kurang bagus. PCC ini untuk voltase listrik ya. Kita akan letakkan di 5 volt seperti ini. Untuk voltase listrik 5 volt. Dan untuk kabel yang kedua, yang ini adalah GND atau ground yang kedua. Untuk warna hijau gelap ini ya. Yang ini untuk ground, saya letakkan di ground yang ke sini kedua. Oke, seperti ini teman-teman. Nampak? Oke. Lalu yang ketiga adalah data pin ya, atau data DIN. Ini dia warna hijau juga. Warna hijau. Oke, ini letaknya posisinya disesuaikan pada coding program. DIN itu di 12 ya. DIN itu di 12. Oke, seperti ini. Biar dia rapi adalah yang keempat adalah CS, karena CS coding saya ini adalah di 10, saya akan ubah ini di 10. Yang untuk CLK di 10 dia lebih biar dia berurut ya, jadi nggak perlu pening, bisa diubah-ubah juga sesuai dengan kemauan. Lalu di sini adalah CS saya letak ini codingnya warna kabelnya ini warna kuning di 11. Oke, seperti itu teman-teman. Dapat dilihat. Maaf, kamera saya kurang bagus. Oke, dan untuk terakhir adalah CLK. Ini kabel warna CLK. Dia ini untuk warna kuning ya. Ini CLK. Maaf, ini untuk warna merah. Maaf, sedikit silau. Ini CLK yang terakhir ya, posisi sini ya. CLK paling bawah ya. Dia di sini saya buat sini di pin 10. Oke, nah seperti inilah teman-teman rakitan pada data pin di Arduino Mega nya. Dapat dilihat seperti ini.
Oke, sekarang kita jangan lupa mengkoneksikannya dengan kabel USB data. Nah, ini biasanya digunakan untuk printer ya. Printer ini USB data. Kita akan colokkan. Kita akan colokkan sini ya. Oke, sudah on ya. Arduinonya sudah on. Saya akan nyusun biar agar nampak lebih rapi. Sebentar ya teman-teman, saya susun dulu biar nampak lebih rapi. Oke, sudah saya buat rapi teman-teman. Saya akan arahkan kamera saya ke perangkat Arduino-nya biar nampak. Saya atur dulu biar nampak. Oke, sabar ya. Oke, nah ini deh. Saya pulang sini. Oke ya, nampak ya. Oke, nampak sudah kurang apa ya, kata layar ini. Oke teman-teman. Nah, di sini adalah perangkat Matrix MAC7219 yang terhubung ke Arduino. Lalu sini ia adalah data pinnya di posisi 12, data CS-nya di 11, dan data CLK-nya di 10. Untuk PCC-nya di 5 volt, dan untuk ground GND-nya ground di pin ground. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan lagi, pada coding web serial API-nya teman-teman simpan dulu ke file yang teman-teman gunakan. Saya sini menggunakan XAMPP ya. Saya bisa mengelik menu Save As, lalu pilih disk PC, local disk C. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP. Lalu saya buka ATDocs. Lalu sini saya buat dia si matrix symbol. Nah, sini dia coding apa ya untuk PHP. Saya buat dalam format PHP seperti ini. Lalu kalau teman-teman yang belum juga baru mengerti codingnya, bisa menyimpannya dengan menekan tombol save. Karena saya sudah menyimpan pada sesi sebelumnya, saya tekan tombol cancel. Lalu di sini juga teman-teman bisa menyimpannya secara bebas ya. Untuk Arduino bisa pilih file, lalu menu save as. Nah, teman-teman bisa menyimpan dimanapun, boleh di dalam dokumen ataupun di dalam local disk C, folder XAMPP, ATDocs, simbol, matrix symbol ya, matrix symbol. Nah, bisa simpan seperti ini di dalam satu folder ya, pada ATDocs-nya atau pada folder matrix simbolnya. Nah, sini juga teman-teman jangan lupa untuk download dulu library LED control masternya. Saya sediakan di bawah keterangan video ya. Oke, setelah teman-teman selesai mengerjakan pengkodingannya sampai bawah atau belum bisa download, tinggal menekan tombol verifikasi, lalu tekan lagi tombol upload. Oke, sudah berjalan ya global. Lampu pun tadi udah hidup ya. Yang ini untuk TX-nya. Lalu teman-teman buka aplikasi dari web serial API. Bisa teman-teman full screen kan dengan cara di zoom, pilih full screen pada Google Chrome ya. Nah, teman-teman sebaiknya menggunakan Google Chrome karena browsing Google Chrome ini yang sangat support ke web serial API. Lalu teman-teman tekan tombol terhubung ke Arduino. Nah, sini dia keluar pesan ARLED connection Arduino Mega 2560COM5. Lalu tekan tombol connect.
terhubung ke Arduino, keluar lagi RLED, pesan koneksi. Lalu kita akan tekan tombol hati dulu seperti ini. Dia akan keluar tombol hati terbalik ya, maaf. Oke, tombol hatinya seperti ini. Ubah dulu. Agak kontak, gunakan sendal biar nggak kontak. Nah, ini dia tombol hati. Oke, tombol hati. Lalu saya akan gunakan di sini tombol panah row ya. Nah, ini panah. Lalu saya akan gunakan lagi tombol, agak jatuh dia. Saya agak kurang kencangkan ya. Oke, sudah saya kencangkan. Lalu saya klik lagi simbol not musik, berubah jadi not musik dia. Lalu saya tekan lagi tombol bintang, berubah jadi bintang seperti ini. Agak silau kali ya. Oke lah, apa-apa, silau deh. Lalu saya ubah lagi menjadi senyum, simbol senyum, senyum ya. Oke, senyum, cinta senyum. Oke teman-teman, saya sudah selesai mempraktekannya. Nah, untuk pembuatan perintah simbol ke dalam matriks Next 7219, semoga tutorial video ini bisa kamu pelajari dan kamu kembangkan lebih baik lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Oh, yang terakhir, saya akan menggunakan fungsi tombol hapus. Fungsi untuk menghapus data yang dikirim ke serial API. Oke, terhapus. Berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.